Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Ya. Masih semangat? Masih. Semangatnya mana? Ini semangat tuh. Mana semangatnya? Ini semangat. Baiklah, untuk hari ini, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar di hari Selasa, diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas untuk memimpin doanya. Siap di tempat hormat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Silakan Mas. Ya. Oke, anak-anak, kita sudah berdoa. Sebelum belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Nanti pun sama, setelah pembelajaran juga berdoa lagi. Ya, dengan berdoa maka kita berharap. Yang pertama, ketika kamu belajar itu ingin apa sih? Kamu sekolah kepengen? Mencari ilmu, pengen belajar, iya, menimba ilmu ya, jauh-jauh dari rumah ke sekolah, mau mencari ilmu, mau menimba ilmu. Maka dari itu dengan kita berdoa berharap semoga Allah senantiasa memberi kita keberkahan, terbuka pikirannya untuk dapat menerima pembelajaran di setiap harinya. Siap anak-anakku? Siap. Oke, sekarang kita berdiri terlebih dahulu. Yuk, menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan Mas Adrian pimpin doanya. Pimpin nyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Makasih Mas Adrian. Ya. Selanjutnya yaitu absen. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Berangkat semua. Ya, kelas 6 hari ini berangkat semua. Oke, terima kasih. Semangat untuk belajar di hari Selasa, hari pertama setelah kalian libur 2 hari. Ya, hari yang biasanya 1 hari, hari Minggu saja, tapi kemarin karena memperingati hari Maulid Nabi, ya, hari besar libur, hari Minggu, hari Senin. Nah, ini hari Selasa pagi berangkat, harus semangat. Mana semangatnya? Semangatku. Oke. Sekarang kita mulai pembelajaran. Dibuka bukunya. Silakan. Ya. Kalian anak-anak hebat, anak-anak yang ke depannya menjadi anak yang sukses. Amin.
ya, dan memberi manfaat untuk banyak orang. Dan semoga hari ini kita bisa bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik. Siap? Oke, sekarang kita akan belajar pendidikan Pancasila. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibuka bab 2-nya. Ya, mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah. Kalau sudah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri semua. Nih, tangannya dikepalkan di dada semuanya. Ayo, Mas. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali anak-anak hebat. Ya. Ya, berikutnya kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ma. Aha aha. Nat. Aha aha. Semangat. Oke. Sekarang kita mulai pembelajaran. Nah, apakah kalian hafal sila-sila Pancasila? Pancasila itu terdiri dari berapa sila? Dari 5 sila. Oke, sekarang sila yang pertama. Silakan. Sila yang pertama. Bunyi sila pertama. Ketuhanan. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Mas Aska. Persatuan Indonesia. Sila keempat. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Sila kelima, keadilan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Sila di setiap Pancasila itu ada 5. Tadi yang sudah kalian sebutkan dari sila pertama sampai sila ke-5. Berikutnya simbol. Pancasila itu ada simbol dan nilai-nilai Pancasila. Sekarang simbol. Simbol sila pertama. Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, Mas Adrian? Bintang. Tepuk tangan untuk Mas Adrian. Sekarang simbol yang kedua. Silakan. Mas Arsil? Rantai. Ya, simbol yang ketiga. Ayo. Simbol sila ketiga. Pohon beringin. Pinter. Simbol sila keempat. Kepala banteng. Dan yang terakhir, padi dan kapas. Oke, terima kasih.
Nah, ini kita hari ini akan belajar ini. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan makna atau arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila melalui media konkret yang tepat, yang nanti kita peragakan dalam diskusi kelompok. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan contoh sikap sehari-hari sesuai sila Pancasila. Apakah kalian dalam kesehariannya sudah menerapkan sila dari sila pertama atau tiga? Sila pertama sampai sila kelima, sudah atau tidak? Coba nanti kita bersama-sama. Ya. Nah, sekarang makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Silakan kalian lihat di bukunya. Nah, halaman 30 berarti. Ya, halaman 30. Pandangan hidup bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Ya, dengan demikian Pancasila itu kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila itu sebagai pedoman kita ya untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari agar sesuai dengan sila-sila ya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di setiap sila Pancasila. Sekarang, nah, apakah Pancasila dapat menjadi pemersatu bangsa? Menurut kalian? Ayo, Pancasila dapat menjadi pemersatu bangsa? Iya? Alasannya? Ada yang tahu tidak? Ayo. Apakah Pancasila dapat menjadi pemersatu bangsa? Iya, tadi jawabannya iya. Iya, dapat menjadi pemersatu bangsa. Dengan cara apa mempersatukannya? Dengan cara? Dengan cara? Ayo. Ada yang tahu? Dengan cara apa? Dengan cara bersatu. Bersatunya dengan apa? Saling apa? Saling menghargai, betul. Selain saling menghargai, saling menghormati, maka akan tercipta kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, sekarang, nah ini bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang setiap kali dibacakan saat upacara bendera di hari Senin. Di kelas 6 siapa yang sering membaca? Ada di sini? Undang-Undang Dasar? Kalau Adrian doa. Ya, biasanya. Yang membaca undang-undang? Kelas 5. Oke, ya, tapi paling tidak kan kalian mendengarkan ketika petugas upacara membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini dilihat. Di alinea keempat itu menunjukkan bahwa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara. Coba kita lihat Undang-Undang Dasar. Nah, ini ada alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Sementara Pancasila itu tadi terdapat di alinea keberapa? Alinea ke? Tadi. Alinea keberapa? Alinea keempat. Oke, sekarang menghadap ke layar.
Dibaca bersama-sama alinea keempat. Kemudian itu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemanusiaan, terus kerakyatan, perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oke, nah jelas Pancasila itu terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat di alinea berapa? Alinea keempat. Nah, ini tadi. Selain Pancasila itu sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Ya. Nah, ini. Selain itu, Pancasila juga sebagai pandangan hidup. Kalian hidup punya pandangan tidak? Apa pandangannya? Ke depan, saya mau seperti ini. Iya. Dimulai dari sekarang, iya. Saya hidup. Sementara hidup itu hanya sampai batas usia tidak lebih dari 70-80 ya. Kecuali ada bonus dari Allah bisa sampai lebih usianya 80 tahun. Kan seperti itu. Tapi rata-rata 70-80. Nah, punya pandangan. Sini juga Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang tujuannya untuk apa sih? Untuk mempersatukan bangsa ya. Mempersatukan negara, di mana negara Indonesia itu terdiri dari beragam, baik itu dari suku, terus dari budaya, dari apa lagi? Dari ras, dari adat, dari agama, ya. Maka dengan pandangan hidup itu sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka dengan adanya nilai-nilai tersebut, kita bisa bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini fungsinya. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, itu sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan pribadi, kehidupan diri sendiri, kehidupan kita, maupun berinteraksi dengan manusia lain di masyarakat, serta berinteraksi dengan alam sekitar. Itu fungsi yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup. Sekarang fungsi yang kedua, penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan. Nah, ini dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang. Nah, ini nanti makanya kita harus bisa melaksanakan semua aktivitas atau kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini sila Pancasila yang tadi sudah kalian sebutkan. Dari bunyi sila pertama sampai sila kelima dan juga simbol-simbol. Ya, nih. Sekarang, Pancasila itu melambangkan 5 landasan perilaku yang mulia. Kelima sila tersebut diwakili oleh simbol-simbol yang terpatri di dada Garuda Pancasila. Yang di tengah-tengah itu loh. Terlihat? Terlihat tidak? Iya, itu. Makanya kita sebagai manusia ya harus bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kita bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, sekarang ini ada nilai-nilai setiap Pancasila. Sila yang pertama itu nilai ketuhanan. Tadi kan bunyi sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai setiap sila untuk sila yang pertama itu nilai ketuhanan. Yang kedua, sila kedua itu mengandung nilai kemanusiaan. Tadi bunyi sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan. Bunyi sila ketiga apa, Mas Arsil? Persatuan Indonesia. Sila keempat itu mengandung nilai kerakyatan. Mas Fahmi, bunyi sila keempat tadi? Ya, dan yang terakhir sila kelima itu mengandung nilai keadilan. Ya, Mas Nuzul, bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, oke. Biar lebih paham lagi, sekarang kita nyanyikan nilai Pancasila yang tadi sila pertama sampai sila kelima dengan lagu Pelangi-Pelangi. Tahu lagu Pelangi-Pelangi? Tahu? Coba nyanyikan dulu. Pelangi-pelangi, Alangkah indahmu merah kuning hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kita nyanyikan dengan versi yang berbeda. Ini syairnya beda ya, liriknya beda. Nanti bersama-sama, 1, 2, 3. Nilai Pancasila itu ada 5. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua saling menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bisa? Jadi tadi nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah sila nilai ketuhanan atau keagamaan. Yang kedua, kemanusiaan. Nilai yang ketiga, persatuan. Yang keempat itu kelima, keadilan. Yang keempat dulu. Yang keempat itu nilai kerakyatan. Ya, dan yang terakhir itu nilai keadilan. Sudah bisa? Sekarang kita masuk ke pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Sila yang pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Ini ada contoh pengamalan sila ke-1. Nah, bahwasannya di Indonesia pemerintah itu mengakui adanya 6 agama. Ya, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ada yang tahu? Yang pertama Islam. Yang kedua Kristen. Yang ketiga Katolik. Yang keempat Buddha. Yang kelima Hindu. Yang keenam Konghucu. Betul ya? 6 negara yang diakui oleh pemerintah. Nah, di sini sila pertama itu meyakini adanya Tuhan, ya. Di sila yang pertama itu meyakini adanya Tuhan. Untuk pengamalannya, yang pertama berdoa sebelum mengawali semua aktivitas dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ketika bangun tidur sampai tidur lagi, ya, itu kalian harus
mengawalinya dengan berdoa. Sudah melaksanakan? Sudah. Contohnya apa? Berdoa sebelum makan. Oke. Ada lagi? Berdoa sebelum belajar. Yang tadi kita sudah laksanakan. Berdoa sebelum tidur. Oke. Apa lagi? Berdoa sebelum bermain. Apakah apakah setiap mau main kalian berdoa dulu? Bina tiba dari bal-balan itu berdoa terlebih dahulu. Oke, bagus. Berarti kita sudah mengamalkan sila pertama. Disiplin dalam beribadah sesuai keyakinan agamanya. Kebetulan karena kita satu desa, satu agama, yaitu agama Islam. Ya, sudah melaksanakan kewajiban sebagai muslim? Tadi pagi yang sholat subuh siapa? Ya. Nah, disiplin dalam beribadah. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Ini mungkin karena kalian masih satu desa, masih satu agama. Kelak ketika nanti kalian merantau, kalian dipertemukan banyak sekali keragaman yang tadinya kalian tidak tahu. Sampai pada budaya, ras, suku. Nah, ini agama. Ada yang berbeda agamanya. Kalian berteman dengan yang berbeda agama. Apa yang kalian lakukan untuk bisa tetap berteman walaupun berbeda agama? Kira-kira apa yang kalian lakukan dengan teman yang berbeda agama? Biar tetap terjalin kerukunan. Saling menolong. Oke, terus saling membantu, tidak membeda-bedakan berarti ya, tetap ya walaupun berbeda agama. Terus toleransi, kalau ada temannya yang mau beribadah ya kalian menunggu, kan seperti itu. Itu adalah mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Dari contoh pengamalan sila ke-1, apakah kalian sudah melaksanakannya atau sudah menerapkannya? Sudah atau belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum segera dilaksanakan atau diterapkan. Nah, ini contohnya. Ini ada 6 negara yang diakui oleh pemerintah dan tempat peribadatannya ini, ya. Biar kalian tahu. Ini loh tempat beribadahnya agama Buddha, namanya Vihara. Ini Vihara. Tempat ibadah agama Hindu pura. Terus agama Islam apa tempatnya namanya? Masjid. Ini yang kalian datangi setiap apa? Setiap Jumatan ke masjid. Iya, tapi karena ada musola terdekat ya. Jadi kalau sholat 5 waktu di musola, kecuali kalau sholat Jumat itu ke masjid. Jumat kemarin pada ke masjid tidak? Ngapain? Sholat Jumat. Nah, ini agama Kristen, ini gereja. Coba kalian perhatikan baik-baik ya tempat peribadatannya. Nah, ini Katolik juga sama, ini gereja, tapi beda bentuk ya. Coba bedakan. Nah, ini Kristen. Nah, ini Katolik. Sekarang yang terakhir Konghucu, Kelenteng. Dari 6 tempat peribadatan ini, apakah kalian sudah pernah melihat langsung? Belum. Yang sudah apa? Masjid. Selain masjid? Gereja di Brebes. Ya, Kelenteng di Brebes. Ada tidak? Sudah pernah lihat tidak? Sudah pernah melihat belum? Ya, ini adalah 6 negara. Jangan sampai lupa ya. Ini sekaligus tempat peribadatannya. Jadi tahu, agama Islam itu masjid, Hindu itu pura tempatnya, Buddha itu vihara, Kristen gereja. Ini sama dengan Katolik, gereja juga. Dan yang terakhir Konghucu, Kelenteng. Coba kalian bisa lihat di buku LKS. Dilihat, di situ ada 6 negara.
6 agama, mohon maaf, dan tempat peribadatannya. Sudah dilihat? Ya, sekarang masuk ke pengamalan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan pada dasarnya kita itu sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Ya tidak? Ada orang yang meninggal membawa keranda sendiri? Ada tidak? Tidak ada. Wong mlaku be ora bisa? Ya tidak. Nah, kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita itu butuh orang lain, butuh bantuan. Maka dari itu, kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Ya, apa yang disombongkan? Kamu saja kalau meninggal dibantu sama tetangga, dibantu sama orang lain, ya. Makanya di pengamalan sila kedua ini itu saling tolong menolong, ya. Butuh bantuan orang lain. Ini contoh pengamalannya. Yang pertama, memiliki sikap rendah hati serta tidak memandang rendah orang lain. Lah, apa sih kawan? Tidak boleh seperti itu. Yang kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Ini pun sama, saling tolong menolong, mencintai manusia dengan tidak memandang ras, suku, dan lain-lain. Saling membantu dan menolong antar sesama. Ketika teman kalian sepedanya rusak, kalian ada sepeda. Kalau berangkat sekolah diajak tidak temennya? Diajak. Kalau diajak berarti secara tidak langsung kalian sudah menerapkan sila kedua. Ya? Sudah menerapkan sila kedua, saling tolong menolong. Teman kamu tidak ada pulpennya, kamu punya 2. Dipinjemin tidak? Pinjemin tidak. Nggak malah pura-pura duwe siji bae lah indah jadi silihi, tidak seperti itu ya. Iya, dipinjamkan. Nah, ya. Contoh yang ketiga yaitu sila ketiga. Pengamalan sila ketiga. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Coba dilihat di LKS-nya. Penduduk di Indonesia itu sekitar 278,8 juta penduduk. Ya, banyak sekali. Dengan berbagai atau beribu pulau ya, bertempat di beribu pulau. Terus cara menyatukannya gimana? Kan banyak sekali, beribu-ribu pulau, orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Cara menyatukannya ya tadi, dengan menghargai, dengan menghormati, toleransi antar sesama manusia, ya. Keragamannya kita hargai, kita hormati. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke, ciptaan R. Suharjo. Kita nyanyi bersama-sama dulu. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, menjunjung tanah air. Nah, ini contoh sila pengamalan yang ketiga. Yang pertama, cinta tanah air, kerja bakti dan gotong royong. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena kita beragam, ya, tersebar penduduknya di beberapa pulau
dengan bahasa yang berbeda, maka dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Makanya kemarin itu kan di Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober diikrarkan bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Ya, yang di Sumpah Pemuda. Masih ingat tidak? Sumpah Pemuda kami Putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah dalam satu tanah air Indonesia. kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa persatuan bahasa Indonesia. ya itu diikrar yang sudah disebutkan tadi dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Makanya ketika tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Yang ketiga, contoh pengamalan mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ini adalah contoh pengamalan sila yang ketiga. Berikutnya yang keempat. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala pangkat. Nah, di sila keempat ini itu tentang musyawarah mufakat. Segala sesuatu, ya, kenapa adanya satu kesatuan? Karena ketika ada permasalahan, duduk bersama, disatukan, masalahnya apa, silakan yang mau berpendapat, tidak salah orang berpendapat itu setelah ditentukan, oh ini solusinya. Nah, berarti yang tidak terjawab pendapatnya harus legowo, tidak dipakai pendapatnya itu harus legowo dan menyepakati apa yang sudah menjadi kesepakatan dari musyawarah tersebut. Makanya tercipta kerukunan dalam bermasyarakat. Ini contoh pengamalannya. Musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan umum, berarti tidak egois ya, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Menghargai, nah ini, menghargai pendapat orang lain. Ketika kalian pertama kali naik di kelas 6, masuk hari pertama sekolah. Nah, apa yang kalian lakukan di sini sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar? Sebelum dimulai kegiatannya hari pertama masuk, ngapain dulu nih? Pertama kan perkenalan dulu. Setelah perkenalan lanjut, ngapain? Pembagian. Nah ini memilih ketua kelas. Waktu itu ada kandidatnya ya. Ada Mas Aska sama Ilham sama siapa lagi? Nah itu. Terus kalian memberikan voting. Yang terbanyak itu yang menjadi pemenangnya. Dan kemarin sudah melaksanakan dengan baik. Berarti di kelas 6 ini sudah menerapkan sila keempat, sudah menerapkan nilai sila keempat. Sekarang yang kelima, contoh pengamalan sila kelima. Sila kelima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ada contoh pengamalannya. Ini ada gambar padi sama gambar kapas. Ini kapas digunakan untuk membuat apa? Membuat pakaian. Ya, baju, pinter. Sekarang padi
sebagai kebutuhan pokok kita ya untuk makan sehari-hari. Makanya dengan adanya padi dan kapas, maka kemakmuran di Indonesia akan tercapai. Contoh pengamalannya, adil terhadap sesama, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang terakhir, hemat, suka menabung, dan tidak bergaya hidup mewah. Dari contoh ketiga ini, yang kalian sudah terapkan yang mana? Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang ketiga, ya, dengan kalian menabung, hemat, maka kalian sudah menerapkan pengamalan sila ke-5. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ada. Silakan. Nggak ada. Sudah paham semua berarti? Contoh pengamalan sila pertama sampai sila ke-5. Kalau sudah paham, sekarang Ibu bagi tugas. Ini berkelompok ya. Cepat. Nah, ini. Nah, di sini itu ada gambar contoh pengamalan sila-sila dari sila pertama sampai sila ke-5. Nah, ini ada 3 gambar. Gambar pertama, ini anak sedang berdoa. Gambar kedua, ini anak sedang ngobrol menggunakan bahasa Indonesia. Ini menabung. Nah, ini ada beberapa gambar. Nanti kalian gunting ya. Setelah kalian gunting per gambar ini, nanti menempelkannya dengan tusuk sate. Bisa pakai solasi atau bisa menggunakan ini apa namanya? Lem tembak biar lebih kerat lagi. Nanti ditempelkan. Nah, menempelkannya itu kebalik, soalnya nanti akan ditancapkan ke gabus. Nanti ditempel. Nah, setelah ditempel, nanti gambar yang ini masuknya pengamalan sila keberapa? Nanti ditusukkan. Seperti itu. Paham? Nah, ini tugas kelompok ini ya, berdiskusi dengan kelompoknya. Ini kira-kira masuknya ke sila keberapa? Nah, ini. Iya, itu. Nanti dulu. Ada 6. Totalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Ada 6 kertas. Ini kalau nggak salah ada 18 atau 17. 17 gambar. Ya, diketoki cilik-cilik. Iya, diketok kayak gini. Sret. Nah, ini nanti ditempelkan ke kertas asturo. Nah, seperti ini. Tapi ini nanti di ini ya. Nanti ini digunting. Biar bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ya, enggak ini seret di bawahnya ya. Biar tidak terlalu kepanjangan. Ya. Gunting di itu aja. Bawa gunting semua ya. Silakan. Ya, diguntingin satu-satu. Ya, diguntingin satu-satu. Ini kotak ini, Bu. Iya, kayak gini kotak. Iya, kotak. Iya. Diguntingi. Ini berarti ada 3 gambar. Nah. Yang kayak gini, modelnya kayak gini apa kotak? Boleh kotak, boleh ngikutin gambar. Sudah? Silakan yang sudah selesai maju. Satu kelompok semuanya maju. Yang merepresentasikan salah satu. Ya, silakan Mas, Mbak, yang lain dengarkan ya. Ini kelompok 2 mau maju.
mau mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Silakan Mas Adrian dan kawan-kawan maju ke depan. Yang mau mempresentasikan siapa? Dipegang. Nanti seperti ini. Nah, ini teman kalian satu kelompok sudah selesai. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yo, Mas, ini Mas, Mbak, maju semua. Semuanya maju. Silakan yang mau presentasi siapa? Yo, silakan. Ya, Mbak Nasa yang mempresentasikan. Perempuan, oh, perempuan. Ya, Adrian wis. Yo. Biar cepat, nggak apa-apa. Ya. Salam dulu. Mas, kamunya yang di sini, ini yang megangin kayak gitu. Ini pegangin nih sebelah sini ya. Silakan. Ke sini lagi wis biar ndak ini. Sini. Nah, salamnya bareng-bareng sini oh. Di depan sini. Nah, sini Mas, sampingnya. Yuk, yang lain simak baik-baik. Apakah sama dengan jawaban kelompok kalian? Menghadap ke sini, Mas. Yo. Yo, salam bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ya, silakan bacakan itu ada gambar apa, terus masuk ke sila berapa untuk yang pertama itu. Ya, ini gambar pertama. Ini adalah anak sedang berdoa. Ini masuk ke sila. Ya, terus. Nah, itu juga sama. Tapi yang ini di sekolah. Kalau yang itu dikasih keterangan di sekolah, apa di rumah, atau di lingkungan masyarakat seperti itu. Yang lain, simak baik-baik, duduk. Mas, sini Mas, duduk. Ya, terus. Ya, ini untuk gambar yang pertama. Berdoa sebelum belajar. Iya, ini diterapkan di sila ke-1. Terus gambar yang kedua kayak gitu. Ini anak sedang berdoa di rumah kayak gitu. Masuk sila ke-1. Nah, ini gambar apa ini? Nah, ini gambar apa? Iya, antar umat beragama. Sini, yang keras suaranya. Ini sila ke. Terus yang berikutnya. Ya, yang ini. Ini kaitannya dengan hak dan kewajiban. Coba dilihat yang sila kedua. Nah, yang ini, gambar ini harusnya masuk di sila berapa? Sila kaitannya dengan hak dan kewajiban. Sila berapa? 3. Ayo, yang tadi? Iya, harusnya ini sila ke-5. Ini dimasukkan, tancapkan. Dipegang. Nah, ya, yang lain. Ya, masih presentasi? Gimana? Ya, sekarang sila kedua. Ini gambar apa? Di mana? Terus masuk ke sila berapa? Ini gambar apa? Kayak gitu, tinggal diterangkan saja. Ya, membantu teman masuk ke sila berapa? Seperti itu. Ya, terus gambar apa? Anak sedang menolong orang tua. Ya, masuk ke sila kedua. Sekarang yang ini. Ini masuk cinta tanah air. Masuknya sila berapa? 3. Sila ke-3. Ya Allah. Nah, terus yang ini.
Sila keempat, itu ada gambar. Ini gambar yang pertama. Suaranya yang keras. Ada suaranya tidak? Duduk yang bukan kelompoknya duduk. Ya, yang ini gambar pemilihan ketua kelas di sekolah. Itu masuk ke pengamalan sila keempat. Berikutnya gambar di belakangnya itu gambar apa? Musyawarah. Di mana musyawarah? Di mana? Di ini, yang ini di balai desa atau di lingkungan sekitar. Masuk ke sila keempat. Berikutnya, gambar berikutnya. Ya, ini sedang musyawarah. Nah, ini juga masuk ke sila yang keempat. Sekarang gambar berikutnya yang ini. Ini gambar hak dan kewajiban. Ini pun sama di dalam keluarga. Ini gambar apa ini? Anak sedang menabung. Berarti masuk ke sila 5. Ya, ini tadi berarti hanya keliru satu gambar yang harusnya di sila 5, yang kelompok 2 ini tancapkannya di sila kedua. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, tepuk tangan semuanya. Sudah ya, kelompok 2 saja. Ya. Yang lain? Sudah ya? Ya. Kalau sudah, sekarang dikumpulkan hasil ininya. Sini, diambil. Dikumpulkan. Nah, kalau sudah, siapkan alat tulis. Ya, taruh di sini. Iya, rapi banget, bagus. Iya, HP. Iya, boleh. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian karena tadi kita sudah belajar. Nah, di sini ada lembar kerja siswa. Ini nanti kalian kerjakan. Ini ada 10 soal. Nanti untuk yang 1 sampai 5 ini nanti digunting. Nah, untuk yang pertama ini saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan bersama. Itu masuk ke sila berapa? Nanti sila 1, 2 diguntingin, ditempelkan ke sini ya. Paham? Nah, untuk yang kedua ini kalian tinggal cocokkan saja di garis. Ini tempat peribadatan mana? Enggak, kalau yang ini pribadi, ini masing-masing. Silakan dikerjakan dari sekarang. Mas, sudah. Stop. Berarti ada 10 soal. Tong di atas, Tong. Itu dibersihin dulu. Ya, ditunggu 5 menit dari sekarang. Ayo, segera. Ya, nanti ditempelkan. Itu pernyataan masuknya ke sila berapa? Ya, motongnya pakai gunting. Yang ini sila ke-1 tempelkan sama yang mana? Yang sudah selesai mengerjakan lembar kerja siswa, duduk di tempatnya masing-masing. Sudah selesai? Nah, sudah selesai? Nanti sudah ada kan? Sudah selesai semua. Jadi, kesimpulan hari ini kita sudah belajar apa saja? Belajar nilai-nilai Pancasila. Selain itu, simbol-simbol. Terus, bunyi Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Dan Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup bangsa. Nah, bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Menyenangkan tidak? Seru?
Seru. Yang paling menyenangkan itu di bagian apanya ya? Terakhir, apa? Bagian membuat alat peraga. Terus apa lagi yang menyenangkan? Ice breaking katanya menyenangkan. Terus apa lagi yang menyenangkan? Ya, kelompok 3, kelompok 2. Apa yang menyenangkan di pembelajaran kali ini? Selain katanya ice breaking, terus pas berdiskusi bareng, karena saling diskusi satu sama lain, mengeluarkan ide-idenya ya. Oke, terima kasih untuk kerjasama hari ini. Kita sudah selesai atau di akhir pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu daerah biar kita tahu lagu daerah. Minggu hari ini